Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dunia akhirat dan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita membaca doa, Bapak ingin mengabsen dulu nih siapa aja yang tidak hadir dan siapa aja yang hadir. Oke, Bapak akan absen dulu. Yang pertama, Ali. Ali mana Ali? Hadir apa tidak Ali? Hadir. Baik. Yang kedua, Anissa. Anissa mana? Ada yang tahu Anissa kemana? Sakit. Sakit apa? Oh, pusing. Syafa'allahu syifaan ajilan. Semoga Anissa cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi di sini. Lalu yang ketiga, Gibran. Gibran mana Gibran? Hadir tidak Gibran? Hadir. Baik. Yang keempat, Mega. Mega mana Mega? Mega hadir Mega? Hadir. Baik, hadir. Yang kelima, Aisyah. Aisyah mana Aisyah? Aisyah hadir? Oh, hadir. Baik. Lalu yang keenam, Samsul. Samsul hadir? Samsul hadir? Oh, Samsul. Ya, baik. Yang kedelapan, Mahfud. Mahfud hadir? Mahfud? Oh, baik, hadir. Yang ke-9, Salma. Salma hadir Salma? Salma hadir. Baik. Yang ke-10, Anis. Anis mana Anis? Hadir Anis? Hadir. Baik. Anis hadir. Lalu yang ke-11, Wati. Wati mana Wati? Wati hadir? Oh, hadir. Baik. Oke, berarti yang nggak masuk cuma Anissa ya. Berarti Anissa satu yang nggak masuk sakit. Oke. Sekarang Bapak akan memulai pelajaran ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, siapa di sini yang masih ingat pelajaran apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Yang tahu coba angkat tangan. Kalau nggak diangkat tangan, Bapak yang akan nunjuk. Ayo, siapa yang tahu materi sebelumnya? Materi apa? Siapa yang berani menjawab? Atau ada yang paham, ada yang tahu materi sebelumnya apa, materi apa? Coba Bapak tunjuk ya. Sekarang coba Bapak tanya Mega. Ayo Mega, apa materi sebelumnya? Materi yang telah kita pelajari sebelumnya apa, ayo? Apa? Akidah? Akidah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Ya benar anak-anak. Jadi materi sebelumnya itu kita mempelajari tentang akidah Islamiyah.
Coba di sini Bapak mau nanya lagi nih. Ada yang tahu gak apa sih itu akidah Islamiyah? Ada yang tahu tidak? Ayo. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Apa Gibran? Gibran tahu? Baik. Coba sebutkan apa itu akidah Islamiyah? Masya Allah. Ya, jadi anak-anak benar. Apa yang dikatakan Gibran itu benar. Akidah Islamiyah atau al-aqidatul Islamiyah adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan menjadi keyakinan kuat tanpa keraguan. Jadi gitu ya. Akidah Islamiyah adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan menjadi keyakinan yang kuat tanpa keraguan. Sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu hadis, Al-Quran dan hadis. Jadi itu juga udah disepakati oleh salafus soleh. Jadi akidah Islamiyah adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan menjadi keyakinan yang kuat tanpa keraguan, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan telah disepakati oleh salafus soleh atau para ulama. Baik. Coba sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini untuk meningkatkan rasa keimanan kita dan rasa kepercayaan kita kepada Rabb semesta alam atau kepada Allah. Jadi dengan kita menanamkan tauhid ke dalam hati kita, kita memperbaiki akidah Islam kita akan semakin kuat iman kita, semakin kuat kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Jadi sistem pembelajaran seperti biasa, Bapak akan menggunakan sistem kelompok. Akan Bapak bagi kelompoknya ya. Mau kelompok yang baru atau kelompok yang lama? Apa? Kelompok baru. Mau yang baru atau yang lama nih? Baru aja. Oke. Bapak akan membagikan kelompoknya ya. Kelompoknya Bapak bagi menjadi 2 kelompok saja. Satu kelompok 5 orang. Mau 2 kelompok atau 3 kelompok? Atau 4? 2. Oke, 2 aja ya. Yang pertama, kelompok pertama nih ada Gibran, lalu Ali, ada Aisyah, ada Mega, dan ada Anis. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok terakhir itu kelompok kedua, ada Mahfud, ada Wati, lalu ada Joko, ada apa di sini namanya nih? Coba lihat dulu. Ada Salma dan ada Wowo. Nah, udah ya, udah Bapak balik kelompoknya menjadi 2 kelompok. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Hitungan 1 sampai 3 harus sudah rapi duduknya dan sudah bersama kelompoknya masing-masing. Hitungan 1, 2, 3. Baik. Jadi pembelajaran pada hari ini kita akan pelajari yang namanya akidah Islamiyah atau akidah Islam, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Di sini ada kisah inspirasi dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sini Bapak akan membacakan atau menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tentang
Nabi Ibrahim yang sedang mencari siapa Tuhannya. Kembalinya beliau pada masyarakat, Nabi Ibrahim dibuat bingung ketika melihat banyak orang termasuk orang tuanya menyembah patung berhala yang hanya berupa benda mati. Saat itu Allah memberikan berkah berupa pemikiran cerdas kepada Nabi, hingga Nabi Ibrahim pun berpikir tidak mungkin berhala tersebut adalah Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak percaya kalau berhala itu adalah Tuhan. Karena Nabi Ibrahim memikirkan sesuai dengan akalnya. Mana ada patung atau benda mati bisa membantu hamba atau bisa membantu manusia, dan kita harus menyembahnya. Tidak masuk akal menurut Nabi Ibrahim. Pada akhirnya Nabi Ibrahim pun bergerak mencari siapa Tuhannya. Dan pada zaman Nabi Ibrahim itu ada seorang raja yang sangat kejam, bernama Raja Namrud. Dia memiliki kuasa pada zaman Nabi Ibrahim itu. Sampai Nabi Ibrahim pun berpikir, apakah Raja Namrud Tuhanku? Dia kan manusia, dia kan punya kekuasaan. Mungkin saja dia Tuhanku. Tapi dia masih bertanya-tanya dalam hatinya. Dia masih memikirkan, apakah Raja Namrud Tuhanku? Lalu dia bertanya ke bintang ketika malam hari. Wahai bintang, apakah kamu Tuhanku? Sambil dia duduk melihat bintang, apakah kamu Tuhanku? Bintang pun tidak menjawab. Lalu dia berpikir, bintang tidak menjawab. Bintang pun tidak bisa berbicara. Bagaimana dia ingin menjadi Tuhanku? Akhirnya dia bertanya kepada bulan, lalu bertanya kepada matahari. Ternyata bulan dan matahari itu tidak kekal. Ketika malam hari dia bertanya kepada bulan, dan dia percaya kalau bulan itu ada Tuhan. Ketika siang hari bulan itu hilang. Padahal Tuhan itu ada kekal. Lalu dia bertanya lagi pada matahari yang muncul di siang hari, kalau kamu Tuhan? Sama seperti sebelumnya, matahari tidak menjawab. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, siapa Tuhanku? Raja Namrud bukan, bintang bukan, bulan bukan, bahkan matahari bukan. Akhirnya setelah melakukan perjalanan mencari Tuhan, maka Nabi Ibrahim pun sadar bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meneguhkan keimanannya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar beliau diperlihatkan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Nah, kisah ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Gibran, jangan ngobrol ya, dengerin Bapak dulu, nanti Bapak tanya. Ingat, sistem pembelajaran pada hari ini berkelompok dan tanya jawab. Harap fokus, harap dengarkan apa yang Bapak terangkan. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngobrol. Baik anak-anak, fokus. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260
260 berikut bunyinya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang padamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kekuasaannya, maka Nabi Ibrahim alaihi salam semakin beriman kepada Allah dan mengukuhkan bahwa Allah ada zat yang maha berkuasa dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Berdasarkan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan tadi, kita diharapkan bisa semakin mengukuhkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini ajaran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa dan patut untuk kita sembah dan kita ibadahi. Jadi anak-anak, setelah kalian mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi Bapak ceritakan, ada hikmah di balik cerita tersebut. Jadi dengan kita mengetahui bahwa kesungguhan Nabi Ibrahim untuk mencari siapa Tuhannya, dan akhirnya ia menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan bukti lagi untuk meyakini hatinya kalau Allah itu adalah Tuhannya, Tuhan kita juga, dengan cara memotong daging-daging burung, lalu meletakkan setiap dagingnya ke gunung atau ke bukit-bukit, dan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung tersebut, lalu burung itu niscaya akan hidup kembali. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yaitu bahwa kita diharapkan bisa semakin mengukuhkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini ajaran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat Maha Esa yang patut untuk kita sembah dan kita ibadahi. Sekarang Bapak ingin kalian mengamati apa yang telah Bapak ceritakan, kisah yang telah Bapak ceritakan. Kalian mengamati masing-masing kelompok, anggota-anggotanya, kalian amati, kalian diskusi. Lalu kalian buat pertanyaan di sebuah kertas atau di satu lembar kertas ya, selembar kertas kalian buat pertanyaan. Lalu kalian kumpulkan di meja Bapak, nanti Bapak akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Bapak ingin bertanya pengertian dari akidah Islam. Coba siapa di sini yang tahu apa itu akidah Islam? Bapak tunjuk ya. Coba Mega. Mega sebutkan apa itu akidah Islam. Apa Mega? Masya Allah. Baik. Akidah Islam atau akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqudu aqidatan. Coba anak-anak semua, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqudu aqidatan, yang artinya ikatan atau mengikat atau pula mengadakan perjanjian, yaitu akidah. Itu cara bahasa. Cara istilah seperti
apa yang telah Mega katakan, yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayainya, sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Bapak-bapak di sini akan bertanya lagi tentang tujuan akidah Islam. Coba saya tadi ngobrol aja ya. Coba Gibran, apa itu tujuan akidah Islam? Ayo sebutkan. Kalau Gibran fokus, pasti Gibran bisa menjawabnya. Apa? Ayo, akidah Islam tujuannya. Gak tahu. Gibran. Jadi ini anak coba dengarkan dulu Bapak. Kita sebagai penuntut ilmu atau thalabul ilmi harus memiliki namanya adab. Adab terhadap guru, adab ketika menuntut ilmu, adab ketika ingin belajar, kita harus memilikinya. Yang namanya thalabul ilmi itu harus beradab dan berakhlak. Ketika ada orang yang menjelaskan di depan atau orang yang sedang berbicara di depan, kalian mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dengan baik, dengan rapi duduknya. Coba kalau kayak Gibran dan Joko tadi, ketika Bapak menjelaskan di depan, Gibran dan Joko asik banget ngobrol. Ketika ditanya, tidak bisa menjawab. Coba anak-anak, perhatikan adab kalian terhadap guru ya. Jangan ada lagi yang ngobrol, jangan ada lagi yang tidur, jangan ada lagi yang bercanda. Coba dengarkan Bapak dulu di depan. Ada seorang guru yang menjelaskan, ada didengarkan terlebih dahulu. Oke? Jadi tujuan akidah Islam ada 3. Yang pertama yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kedua, memelihara manusia dari kemusyrikan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi itu adalah tujuan akidah Islam. Akidah itu atau tauhid yang kita biasa pelajari ini ada berapa macam, yaitu ada uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Uluhiyah dalilnya yaitu surat An-Nas ayat 3 yang berbunyi ilahin nas. Arti dari uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karenanya semata. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala dia beribadah. Lalu yang kedua itu ar-rububiyah. Dalilnya dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Ar-Rahmanir Rahim. Mengesahkan Allah SWT dalam perbuatannya, dan ini mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Jadi yang mengatur seluruh alam semesta itu hanyalah Allah. Dan ini terdapat pada tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga itu asma wa sifat. Asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dari zat, asma maupun sifatnya. Lalu setelah kita mempelajari akidah, akhlak ini atau akidah Islam, banyak sekali manfaat. Yaitu peningkatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mempelajari akidah Islam, maka ia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dalam dan intim. Ia akan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya serta kekuasaannya dan kasih sayangnya. Baik anak-anak. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan berikan tugas pada kalian, yaitu
Berilah contoh akidah Islam pada kehidupan sehari-hari. Kalian boleh mencari sumbernya dari buku, majalah, atau internet, serta dari narasumbernya langsung. Bisa kalian tanya ibu bapak kalian, kakak adik, atau guru-guru di sekitar sini. Oke anak-anak? Dan Bapak akan memberikan info, yaitu materi selanjutnya yang akan kita pelajarin, yaitu tentang anak terpuji. Jadi anak-anak harap bisa masuk semua ya minggu depan, dan kita akan pelajari namanya anak terpuji. Mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.